Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji sidang skripsi IKIP Siliwangi Cimahi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anita Marliana dengan NIM 260-204. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi mengenai penelitian yang saya lakukan dengan judul Penerapan Model Kooperatif Student Tip Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar, di mana saya melakukan penelitian ini sebagai salah satu syarat S1 PGSD dengan pembimbing pertama yaitu Prof. Dr. Haji Heris Hendriana MPD dengan NIDN 0011096901 dan pembimbing kedua Ibu Siti Rukoyah MPD dengan NIDN 0413119201. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru. Adanya masalah dari latar belakang ini dilakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan melakukan wawancara di salah satu sekolah kampung Dara Ulin RT2 RW7, di mana saya menemukan solusi yaitu model kooperatif tipe Student Tip Achievement Division. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana peningkatan penerapan model kooperatif Student Tip Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses penerapan model kooperatif Student Tip Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar. Dan rumusan masalah ketiga yaitu untuk mengetahui apa kesulitan guru dan siswa dalam penerapan model kooperatif Student Tip Achievement Division untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu penggunaan model kooperatif Student Tip Achievement Division dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama yaitu mengenai model STAD. Menurut Triono 2019, model STAD merupakan model pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah tiap anggota kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen. Lalu, menurut Wulandari 2022, model STAD merupakan pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Sedangkan menurut Erman 2017, model STAD adalah model pembelajaran terdiri dari kelompok kecil yang bekerja sama sebagai tim untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas bersama. Dapat disimpulkan dari pendapat 3 ahli di atas, yaitu model STAD adalah model pembelajaran yang menggunakan kelompok-kelompok kecil secara heterogen untuk bekerja sama sebagai tim dalam menyelesaikan tugas bersama yang dimana siswa saling memberi motivasi dan saling membantu untuk penguasaan materi. Adapun langkah-langkah model STAD yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah menurut Rusman yang dimodifikasi. Terdapat 6 langkah. Langkah yang pertama yaitu penyampaian tujuan dan motivasi. Yang kedua menyajikan materi.
Yang ketiga, pembagian kelompok secara heterogen. Yang keempat, bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, melaksanakan tes. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan. Adapun kajian teori terkait kemampuan pemecahan masalah menurut Rubianto, kemampuan pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari solusi dari sebuah kesulitan. Sedangkan menurut Schreger, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta-fakta, analisis informasi, menyusun berbagai solusi, dan memilih penyelesaian yang paling efektif. Dalam kemampuan pemecahan masalah, siswa harus mengerti masalah terlebih dahulu, merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, lalu memeriksa jawaban. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode mixed method research design atau rancangan penelitian metode campuran. Dengan desain yang digunakan explanatory sequential design, di mana penelitian melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan penelitian kualitatif. Dengan penelitian kuantitatif menggunakan desain one group pretest post-test, di mana O sebelum X adalah nilai pretest sebelum diberlakukan model STAD, X merupakan model Student Tip Achievement Division, dan O setelah X merupakan hasil post-test dari setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan model Student Tip Achievement Division. Adapun hasil yang didapatkan selama penelitian dengan rumusan masalah yang pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Terlihat dari nilai skor pretest yang sebelum dilakukan STAD yaitu rata-rata siswa mendapat nilai 11. Sedangkan setelah dilakukan menggunakan model STAD, rata-rata siswa meningkat menjadi 54. Dengan pengujian N-Gain berada di rata-rata 0,73 dan berada di interpretasi sedang. Sedangkan hasil dari masalah yang kedua yaitu mengenai proses penerapan model STAD. Diberikan lembar observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa. Ternyata dari hasil lembar observasi pertemuan 1 sampai ke 4, rata-rata guru berada di 92,25 dengan interpretasi sangat baik. Dan pertemuan 1 sampai ke 4 untuk siswa berada di 88,50% dan berada juga di interpretasi sangat baik. Lalu, untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu kesulitan guru dan siswa selama penerapan model Student Tip Achievement Division. Dalam penerapan penelitian, terdapat beberapa kesulitan yang dirasakan guru dan siswa. Di antaranya yang dirasakan oleh guru yaitu guru sulit menentukan kelompok secara heterogen, tidak terbiasa menggunakan model STAD, guru sulit untuk meninjau keterlibatan setiap kelompok, lalu guru sulit untuk menginstruksikan siswa untuk terlibat dalam kelompoknya. Sedangkan kesulitan yang dirasakan oleh siswa selama penerapan model STAD yaitu siswa sulit untuk bekerja sama dengan kelompok. Namun, walaupun ada kesulitan yang dirasakan guru dan siswa, ternyata diberi angket dengan skor angket guru berada di skor 31 dan siswa berada di skor rata-rata 31 dengan presentasi 78% dan berada di kategori baik. Dapat dikatakan di mana walaupun guru dan siswa mengalami kesulitan dalam penerapan model STAD, namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Pembahasan yang pertama mengenai rumusan masalah yang pertama
Model STAD berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muna et al. 2024. Yang kedua, penerapan model STAD dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hal ini didukung dengan pendapat Rahman 2021 yang mengatakan bahwa model STAD itu sesuai dengan karakteristiknya yang dapat meningkatkan kerjasama. Lalu yang ketiga, terdapat kesulitan yang dirasakan guru dan siswa, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi pecahan kelas 5 sekolah dasar setelah menerapkan model STAD dan berada pada kategori sedang. Yang kedua, penerapan model STAD menunjukkan aktivitas guru dan siswa meningkat di setiap pertemuannya, dan keduanya berada pada kategori sangat baik. Adanya respon positif dari guru dan siswa menunjukkan kesetujuan bahwa model STAD efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga, hasil angket respon guru dan respon rata-rata siswa, keduanya berada pada interpretasi baik. Dapat disimpulkan, meskipun guru dan siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan model STAD, kesulitan-kesulitan tersebut dapat ditangani dan diminimalisir dengan baik. Sekian dan terima kasih. Itu dia hasil presentasi sidang skripsi yang telah saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.